Pernahkah kamu merasa dunia ini seperti kehilangan keseimbangannya? Langit tetap biru, angin tetap berhembus, namun ada sesuatu yang terasa retak, bukan di bumi tapi di dalam dada manusia. Kita sibuk memperbaiki luar, namun lupa merawat yang paling dalam. Bagaimana jika dunia yang kacau ini sebenarnya hanya cermin dari hati yang gelisah? Dan bagaimana jika ada satu laku sunyi, warisan leluhur yang jarang dipahami, yang mampu mengembalikan harmoni semesta? Dimulai dari satu jiwa, falsafah itu disebut Memayu Hayuning Bawono. Bukan sekadar kata, bukan hanya budaya, tapi jalan spiritual untuk membuat dunia kembali indah dengan cara memperindah diri sendiri. Mari kita masuk ke dalam sunyi, dan mendengarkan apa yang selama ini tak terdengar. Dunia ini tampak berjalan seperti biasa. Matahari tetap terbit dari timur, angin masih berhembus melewati pepohonan, laut tetap berombak, gunung tetap berdiri kokoh. Namun entah mengapa, ada perasaan yang sulit dijelaskan, seolah ada sesuatu yang retak, bukan pada bumi, tetapi pada hati manusia. Kita melihat berita tentang konflik, kebencian, dan keserakahan. Kita menyaksikan alam yang semakin lelah. Lalu kita bertanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Banyak orang berkata dunia sedang rusak. Ada yang menyalahkan zaman, ada yang menyalahkan teknologi, ada pula yang menunjuk manusia lain sebagai penyebabnya. Namun jarang sekali kita berhenti sejenak dan menoleh ke dalam diri. Jarang sekali kita bertanya dengan jujur, apakah mungkin kegaduhan di luar hanyalah pantulan dari kegaduhan batin kita sendiri? Falsafah Jawa mengenal satu ajaran yang lembut namun dalam, Memayu Hayuning Bawono. Sebuah laku hidup untuk memperindah dan menjaga keselamatan dunia, bukan dengan kekuasaan, bukan dengan kemarahan, melainkan dengan kesadaran. Dalam pandangan ini, dunia bukan sekadar tempat berpijak. Dunia adalah ruang harmoni yang hidup. Ia merespon getaran rasa manusia. Jika hati dipenuhi amarah, dunia terasa keras. Jika hati dipenuhi iri dan dengki, hubungan antar manusia menjadi rapuh. Namun ketika hati diliputi ketenangan dan welas asih, suasana di sekitar pun terasa lebih damai, seolah semesta ikut bernapas bersama jiwa yang tenang. Disinilah kita mulai memahami bahwa memperbaiki dunia tidak bisa dipisahkan dari memperbaiki diri. Memayu Hayuning Bawono mengajarkan bahwa manusia adalah bagian dari jalinan besar antara alam, sesama, dan Tuhan. Tidak ada yang berdiri sendiri. Setiap pikiran melahirkan getaran, setiap ucapan meninggalkan jejak, setiap tindakan membawa pengaruh, sekecil apapun itu. Maka ketika seseorang memilih untuk menjaga niatnya tetap bersih, ia sebenarnya sedang menata keseimbangan yang lebih luas dari yang ia sadari. Seringkali kita ingin perubahan yang cepat. Kita ingin dunia segera menjadi lebih adil, lebih bersih, lebih damai. Kita ingin orang lain berubah terlebih dahulu. Namun ajaran ini justru mengajak kita untuk memulai dari yang paling dekat. Dari cara kita berbicara, dari cara kita memandang orang lain, dari cara kita mengelola amarah dan keinginan. Ada satu pertanyaan yang mungkin terasa sederhana namun dalam. Jika hatimu benar-benar damai, apakah kamu masih ingin menyakiti? Jika batinmu jernih, apakah kamu masih ingin merusak? Jawabannya hampir selalu sama. Hati yang jernih tidak cenderung merusak. Ia justru ingin menjaga. Disitulah makna Memayu mulai tumbuh. Dunia yang retak seringkali berawal dari hati yang retak. Ketika manusia kehilangan arah batinnya, ia mudah terombang-ambing oleh ego dan ambisi. Ia merasa harus memiliki lebih banyak, menguasai lebih luas, menang lebih cepat. Tanpa sadar, langkah-langkah itu mengikis harmoni. Retakan kecil di hati berubah menjadi retakan besar dalam kehidupan bersama. Namun harapan tidak pernah benar-benar hilang. Selama manusia masih mampu hening sejenak dan mendengar suara nuraninya, jalan untuk kembali selalu terbuka. Memayu Hayuning Bawono bukan konsep yang rumit. Ia adalah kesediaan untuk hidup dengan sadar. Sadar bahwa kita tidak hidup sendirian. Sadar bahwa setiap pilihan membawa dampak. Ketika seseorang mulai merawat hatinya, ia sedang menanam benih harmoni. Ketika ia memilih sabar daripada marah, ia sedang memperhalus getaran dunia. Ketika ia memilih jujur di tengah godaan, ia sedang menjaga keseimbangan yang tak terlihat. Laku kecil itu mungkin tampak sederhana, namun dari sanalah keindahan dunia perlahan dipulihkan. Pada akhirnya, memperindah dunia bukan tentang melakukan hal besar yang terlihat semua orang. Ia tentang kesetiaan menjaga kejernihan batin di saat tidak ada yang melihat.
Ia tentang keberanian untuk tetap lembut di tengah kerasnya zaman. Dari hati yang utuh lahirlah dunia yang lebih utuh. Dari jiwa yang selaras tumbuhlah harmoni semesta. Dan perjalanan itu selalu dimulai dari dalam diri. Ada kalanya manusia merasa lelah tanpa alasan yang jelas. Tubuh tidak terlalu berat, pekerjaan masih berjalan, hubungan sosial terlihat baik-baik saja. Namun di dalam dada ada kegelisahan yang sulit diterangkan. Seperti ada ruang kosong yang tidak terisi. Perasaan ini bukan hanya dialami 1-2 orang. Ia menjadi fenomena yang meluas, seolah menjadi tanda zaman. Kita hidup di tengah kemajuan yang luar biasa. Informasi datang tanpa henti. Teknologi memudahkan banyak hal. Namun di balik semua itu, batin seringkali tidak ikut berkembang. Hati mudah tersulut emosi. Pikiran cepat menghakimi. Rasa cemas menjadi teman sehari-hari. Apakah ini sekadar tekanan hidup modern? Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang memberi isyarat? Dalam falsafah Memayu Hayuning Bawono, kegelisahan kolektif bukan kebetulan. Ia bisa menjadi tanda bahwa keseimbangan telah terganggu. Bukan hanya keseimbangan alam yang terlihat melalui perubahan cuaca atau kerusakan lingkungan, tetapi juga keseimbangan rasa dalam diri manusia. Ketika manusia menjauh dari harmoni batinnya, semesta seolah memberi sinyal melalui berbagai bentuk ketidaknyamanan. Perhatikan bagaimana percakapan hari ini sering dipenuhi nada keras. Media sosial menjadi ruang saling serang. Perbedaan kecil berubah menjadi pertentangan besar. Seakan setiap orang membawa bara dalam dadanya. Bara itu tidak selalu terlihat, tetapi terasa panas dalam interaksi. Ini adalah isyarat sunyi dari semesta bahwa ada sesuatu yang perlu ditata ulang. Semesta dalam pandangan Jawa bukan benda mati. Ia adalah tatanan hidup yang saling terhubung. Alam, manusia, dan dimensi spiritual berada dalam satu kesatuan yang tidak terpisah. Jika satu sisi terganggu, sisi lain ikut merasakan. Ketika manusia dipenuhi keserakahan, alam merespon dengan kerusakan. Ketika manusia dipenuhi kebencian, hubungan sosial menjadi rapuh. Semua saling berkaitan. Isyarat itu tidak selalu datang dalam bentuk bencana besar. Kadang ia hadir sebagai rasa hampa yang tiba-tiba muncul di tengah keramaian. Kadang ia hadir sebagai konflik kecil yang berulang dalam kehidupan sehari-hari. Kadang ia muncul sebagai pertanyaan sunyi di malam hari, mengapa hidup terasa jauh dari damai? Pertanyaan ini sebenarnya adalah panggilan untuk kembali. Kembali kemana? Kembali ke pusat rasa. Kembali ke kesadaran bahwa manusia bukan hanya makhluk yang berpikir, tetapi juga makhluk yang merasakan. Ketika rasa diabaikan, keputusan menjadi kering. Ketika hati tidak diajak berbicara, tindakan menjadi kasar. Memayu Hayuning Bawono mengingatkan bahwa harmoni lahir dari rasa yang terjaga. Seringkali kita mencoba menenangkan diri dengan hiburan, kesibukan, atau pelarian sementara. Namun kegelisahan itu tetap muncul di sela-sela waktu. Seolah semesta berbisik pelan, bukan itu yang perlu kamu perbaiki. Yang perlu disentuh adalah sumbernya. Sumber itu ada dalam batin yang jarang kita dengarkan. Bayangkan jika setiap manusia meluangkan waktu untuk hening sejenak, menarik napas dengan sadar, mengamati pikirannya tanpa langsung bereaksi, mengakui emosinya tanpa menyalahkan orang lain. Perubahan kecil ini mungkin tampak sepele, namun ia menggeser arah energi yang kita pancarkan ke dunia. Dari reaktif menjadi reflektif, dari keras menjadi lembut. Isyarat sunyi dari semesta sebenarnya penuh kasih. Ia tidak menghukum, tetapi mengingatkan. Ia tidak memaksa, tetapi mengajak. Kegelisahan yang kita rasakan bisa menjadi pintu menuju kesadaran yang lebih dalam. Jika kita mau berhenti sejenak dan mendengar, kita akan menyadari bahwa dunia tidak sedang melawan kita. Ia hanya menunggu kita kembali selaras. Ketika hati mulai ditata, getaran hidup perlahan berubah. Percakapan menjadi lebih jernih, sikap menjadi lebih sabar, keputusan menjadi lebih bijak. Harmoni tidak datang secara tiba-tiba, tetapi tumbuh dari pilihan kecil yang konsisten. Dari kesediaan untuk mendengar isyarat yang selama ini terabaikan. Semesta selalu berbicara, meski tanpa suara. Dalam kegelisahan ada pesan, dalam ketidaknyamanan ada arah, dan dalam setiap rasa yang muncul, ada kesempatan untuk kembali memayu Hayuning Bawono, memperindah dunia dengan cara memperindah batin kita sendiri. Setelah menyadari bahwa semesta memberi isyarat melalui kegelisahan batin, muncul pertanyaan yang lebih dalam. Di manakah pusat keseimbangan itu sebenarnya berada? Apakah ia ada di aturan luar, pada sistem yang besar, atau tersembunyi di ruang yang lebih sunyi dalam diri manusia? Falsafah Jawa mengarah pada satu jawaban yang halus namun tegas. Pusat itu ada pada rasa. Dalam kehidupan sehari-hari,
rasa sering disamakan dengan emosi. Padahal rasa dalam pemahaman spiritual Jawa jauh lebih dalam. Ia bukan sekadar marah, sedih, atau senang. Rasa adalah kepekaan batin yang mampu menangkap kebenaran tanpa banyak kata. Ia adalah kompas halus yang membimbing manusia agar tetap selaras dengan diri, sesama, dan Tuhan. Logika memang penting. Ia membantu manusia berpikir jernih dan mengambil keputusan yang terukur. Namun tanpa rasa yang bersih, logika bisa menjadi alat pembenaran bagi ego. Seseorang dapat menyusun alasan yang terlihat benar, padahal niatnya dipenuhi ambisi atau kepentingan tersembunyi. Disinilah rasa berperan sebagai penjaga keseimbangan. Ketika rasa terjaga, manusia lebih peka terhadap dampak tindakannya. Ia tidak hanya bertanya apakah ini menguntungkan, tetapi juga apakah ini melukai. Ia tidak hanya memikirkan hasil, tetapi juga proses. Dalam Memayu Hayuning Bawono, menjaga rasa berarti menjaga sumber dari setiap tindakan. Karena dari rasa yang keruh, lahir tindakan yang keruh. Dari rasa yang jernih, lahir laku yang meneduhkan. Ego sering menjadi penghalang utama kejernihan rasa. Ego membuat manusia ingin diakui, dipuji, dan dianggap paling benar. Ia mendorong untuk menang dalam setiap perdebatan dan unggul dalam setiap persaingan. Tanpa disadari, ego mengaburkan kepekaan. Hati menjadi keras, rasa menjadi tumpul. Ketika itu terjadi, keseimbangan perlahan terganggu. Namun rasa tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tertutup oleh kebisingan pikiran dan dorongan keinginan. Untuk menemukannya kembali, manusia perlu melatih keheningan. Bukan keheningan yang melarikan diri dari dunia, tetapi keheningan yang membuat kita sadar terhadap apa yang sedang bergerak di dalam diri. Saat hening, kita mulai mengenali mana suara ego dan mana suara nurani. Latihan ini tidak rumit. Ia bisa dimulai dari hal sederhana. Menarik napas dengan perlahan dan menyadari setiap tarikan dan hembusannya. Mengamati pikiran tanpa langsung mengikutinya. Mendengarkan orang lain tanpa menyiapkan bantahan. Dalam momen seperti itu, rasa diberi ruang untuk muncul kembali. Sedikit demi sedikit ia menjadi jernih. Rasa yang jernih melahirkan ketenangan. Ketenangan melahirkan kebijaksanaan. Ketika seseorang tenang, ia tidak mudah terseret arus emosi. Ia mampu melihat persoalan dengan sudut pandang yang lebih luas. Ia tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Ia tahu bahwa setiap pilihan membawa konsekuensi yang melampaui dirinya sendiri. Dalam konteks menjaga harmoni dunia, rasa adalah fondasi yang tak terlihat namun menentukan. Jika banyak manusia menjaga kejernihan rasanya, maka hubungan antar manusia menjadi lebih lembut. Konflik tidak mudah membesar. Perbedaan tidak langsung menjadi permusuhan. Dunia perlahan menjadi ruang yang lebih ramah untuk ditinggali bersama. Memayu Hayuning Bawono bukan sekadar tindakan lahiriah seperti menjaga alam atau membantu sesama. Ia berakar pada kesediaan untuk membersihkan rasa setiap hari. Membersihkan dari iri, dengki, dan kebencian. Menggantinya dengan welas asih, syukur, dan kesadaran. Proses ini mungkin tidak terlihat oleh orang lain, tetapi dampaknya menjalar luas. Ketika rasa menjadi pusat keseimbangan, manusia tidak lagi mudah goyah oleh pujian atau celaan. Ia tidak kehilangan arah saat menghadapi tantangan. Ia memahami bahwa harmoni bukan sesuatu yang datang dari luar, tetapi tumbuh dari dalam. Dari rasa yang halus, dunia menemukan pijakan yang lebih kokoh. Pada akhirnya, menjaga rasa adalah menjaga dunia dalam bentuk yang paling mendasar. Karena dunia yang kita alami setiap hari adalah cerminan dari keadaan batin kita sendiri. Jika rasa kita jernih, dunia terasa lebih terang. Jika rasa kita selaras, semesta pun terasa bersahabat. Dan dari sanalah perjalanan Memayu Hayuning Bawono menemukan maknanya yang sejati. Setelah memahami bahwa rasa adalah pusat keseimbangan, muncul kesadaran berikutnya. Rasa yang jernih tidak akan bertahan tanpa laku yang nyata. Kesadaran saja belum cukup jika tidak diwujudkan dalam tindakan sehari-hari. Disinilah makna Memayu menjadi lebih konkret. Ia bukan hanya pemahaman batin, tetapi juga praktik yang halus dan konsisten. Laku sunyi berarti menjalani kehidupan dengan kesadaran yang tidak selalu perlu diumumkan. Banyak orang ingin terlihat baik, ingin diakui sebagai pembawa perubahan. Namun laku sunyi tidak mencari sorotan. Ia tumbuh dalam ketulusan. Ketika seseorang memilih berkata lembut padahal ia mampu membalas dengan keras, itulah laku sunyi. Ketika seseorang menahan diri dari menyakiti meski hatinya terluka, itulah Memayu yang dimulai dari dalam. Menjaga ucapan adalah salah satu bentuk laku yang sederhana namun berdampak besar.
Kata-kata yang keluar dari mulut bukan hanya bunyi. Ia membawa energi dan meninggalkan jejak di hati orang lain. Satu kalimat kasar bisa merusak hubungan yang dibangun bertahun-tahun. Sebaliknya, satu kalimat yang penuh empati mampu menenangkan badai dalam jiwa seseorang. Memilih kata dengan sadar adalah bagian dari menjaga harmoni dunia. Selain ucapan, pikiran juga perlu dijaga. Pikiran yang dibiarkan liar dapat menciptakan prasangka dan kecurigaan. Tanpa disadari, kita sering membentuk penilaian sebelum memahami keadaan sebenarnya. Laku sunyi mengajak kita untuk memperlambat reaksi, memberi ruang sebelum mengambil kesimpulan. Dengan cara ini, rasa memiliki kesempatan untuk berbicara sebelum ego mengambil alih. Getaran batin yang kita bawa setiap hari mempengaruhi lingkungan sekitar. Ketika kita datang dengan hati yang berat dan penuh keluhan, suasana menjadi ikut muram. Namun ketika kita hadir dengan ketenangan dan niat baik, orang lain merasakan kenyamanan meski tanpa banyak kata. Inilah kekuatan yang sering tidak disadari. Kehadiran yang selaras mampu memperindah ruang tanpa perlu banyak tindakan besar. Memayu juga berarti tidak berlebihan. Tidak berlebihan dalam ambisi, dalam kemarahan, maupun dalam keinginan memiliki. Dunia menjadi tidak seimbang ketika manusia terus mengambil tanpa mempertimbangkan batas. Laku sunyi mengajarkan kesederhanaan. Cukup dalam kebutuhan, cukup dalam keinginan, cukup dalam reaksi. Dari sikap cukup lahir rasa syukur yang memperhalus hati. Kesadaran bahwa setiap tindakan meninggalkan jejak membuat kita lebih berhati-hati. Jejak itu tidak selalu terlihat secara fisik, tetapi tersimpan dalam ingatan dan rasa. Ketika kita berlaku adil, jejaknya menjadi fondasi kepercayaan. Ketika kita berlaku curang, jejaknya menjadi retakan yang sulit diperbaiki. Memayu Hayuning Bawono mengingatkan bahwa kita selalu sedang membentuk dunia melalui pilihan kecil yang berulang. Laku sunyi sering terasa berat karena tidak selalu dihargai. Kebaikan kadang dibalas dengan ketidakmengertian. Kesabaran bisa disalahartikan sebagai kelemahan. Namun disinilah ujian keseimbangan itu berada. Apakah kita berbuat baik karena ingin dipuji, atau karena memang itulah jalan yang selaras dengan hati? Ketika niat tetap bersih meski tidak terlihat, harmoni batin menjadi lebih kokoh. Perjalanan ini tidak instan. Ada saat ketika emosi kembali menguat. Ada saat ketika ego ingin menang sendiri. Namun setiap kali kita menyadari dan kembali menata niat, kita sedang memperkuat laku sunyi itu. Kesalahan bukan akhir dari harmoni. Ia adalah pengingat untuk kembali selaras. Pada akhirnya, memayu dimulai dari ruang yang paling pribadi. Dari cara kita memandang diri sendiri. Dari cara kita berdamai dengan kekurangan. Dari keberanian untuk memperbaiki tanpa menyalahkan. Ketika batin tertata, tindakan menjadi lebih jernih. Ketika tindakan jernih, lingkungan ikut merasakan dampaknya. Dunia mungkin tidak berubah secara drastis dalam semalam. Namun setiap hati yang memilih berjalan dalam laku sunyi menambah satu titik cahaya. Titik-titik cahaya itu perlahan membentuk jaringan harmoni. Dan dari dalam diri yang terjaga, keindahan dunia menemukan jalannya kembali. Ada masa ketika semangat untuk memperindah dunia terasa begitu kuat. Keinginan untuk melihat perubahan tumbuh seperti api yang menyala. Kita ingin ketidakadilan berhenti. Kita ingin keburukan lenyap. Kita ingin orang-orang sadar dan mengikuti jalan yang kita anggap benar. Niat itu pada awalnya terlihat mulia. Namun tanpa disadari, di balik semangat itu sering tersembunyi sesuatu yang lebih halus. Ego yang ingin berkuasa. Ego tidak selalu tampil sebagai kesombongan yang jelas. Ia bisa bersembunyi di balik keinginan menolong. Ia bisa muncul dalam bentuk merasa paling tahu. Ketika orang lain tidak berubah sesuai harapan, muncul rasa kecewa yang dalam. Ketika nasihat tidak didengar, timbul kemarahan yang sulit dikendalikan. Di titik ini, perjuangan untuk memayu dunia berubah menjadi pertarungan untuk memenangkan diri sendiri. Kita mungkin mulai memaksa keadaan, mengkritik dengan nada tinggi, menyalahkan tanpa memberi ruang memahami. Semua dilakukan atas nama kebaikan. Namun suasana justru menjadi tegang. Hubungan yang ingin diperbaiki malah menjauh. Dunia yang ingin diharmonikan terasa semakin gaduh. Dari sini muncul pertanyaan yang mengguncang. Apakah benar yang kita lawan adalah kerusakan di luar, atau sebenarnya ego dalam diri sendiri? Pertarungan dengan ego adalah konflik yang tidak terlihat oleh orang lain. Ia terjadi dalam diam. Di satu sisi ada niat untuk tetap lembut dan selaras. Di sisi lain ada dorongan untuk diakui dan dibenarkan. Hati terasa seperti medan tarik-menarik. Semakin kita ingin mengendalikan dunia, semakin kuat ego menuntut kemenangan. Kadang pertarungan ini membawa kelelahan.
Kita merasa sudah berbuat banyak namun hasilnya tidak sesuai harapan. Rasa frustrasi tumbuh perlahan. Dalam kelelahan itu, kita mulai menyadari bahwa memayu Hayuning Bawono bukan tentang menguasai arah dunia. Ia tentang menjaga kejernihan niat meski dunia tidak selalu mengikuti keinginan kita. Ego sering menolak kenyataan bahwa setiap manusia memiliki jalannya sendiri. Ia ingin semua bergerak sesuai pandangan kita. Padahal harmoni bukan berarti keseragaman. Harmoni adalah keseimbangan di tengah perbedaan. Ketika ego memaksa keseragaman, yang lahir justru ketegangan. Disinilah pelajaran penting muncul, bahwa memayu tidak bisa dilakukan dengan cara keras. Ada malam-malam ketika kita duduk sendiri dan merenung, mengingat kembali kata-kata yang mungkin terlalu tajam, mengingat sikap yang mungkin terlalu memaksa. Dalam keheningan itu, suara hati mulai terdengar lebih jelas. Ia berbisik bahwa memperindah dunia tidak bisa dibangun di atas keinginan untuk unggul. Ia harus berakar pada kerendahan hati. Kerendahan hati bukan berarti lemah. Ia adalah keberanian untuk mengakui bahwa kita pun masih belajar, bahwa kita pun bisa salah. Ketika kita berani melihat bayangan ego dalam diri, pertarungan perlahan berubah arah. Kita tidak lagi melawan dunia, kita mulai menata diri sendiri. Memayu Hayuning Bawono mengajak kita memahami bahwa musuh terbesar bukan selalu di luar. Seringkali ia bersembunyi dalam ambisi yang tampak suci, dalam keinginan yang terlihat baik. Dengan menyadari hal ini, langkah kita menjadi lebih hati-hati. Kita belajar membedakan antara dorongan nurani dan dorongan ingin diakui. Perjalanan ini tidak mudah. Ego tidak hilang begitu saja. Ia muncul kembali dalam situasi yang berbeda. Namun setiap kali kita memilih untuk menenangkan diri daripada membalas dengan keras, kita sedang memenangkan pertarungan yang sesungguhnya. Kemenangan itu tidak disertai sorak-sorai. Ia hadir sebagai rasa lapang di dada. Pada akhirnya, memperindah dunia bukan tentang seberapa keras kita berjuang di luar. Ia tentang seberapa dalam kita berani menaklukkan ego di dalam. Ketika ego mulai tunduk pada kesadaran, tindakan menjadi lebih tulus. Ketika tindakan tulus, dunia tidak lagi terasa sebagai lawan. Ia menjadi ruang belajar untuk terus menjaga keseimbangan hati. Setelah menyadari bahwa ego adalah lawan yang paling halus, perjalanan batin memasuki fase yang tidak mudah. Ada rasa hampa yang datang perlahan. Semangat yang dulu menyala kini meredup. Keyakinan yang terasa kuat mulai dipertanyakan kembali. Seperti berjalan di lorong panjang tanpa cahaya, langkah terasa ragu dan arah tidak lagi jelas. Fase ini sering disalahpahami sebagai kegagalan. Padahal justru disinilah pemurnian terjadi. Ketika keinginan untuk menang mulai dilepaskan, hati kehilangan pegangan lama. Ego yang selama ini menjadi penopang rasa percaya diri perlahan runtuh. Tanpa ego yang dominan, muncul perasaan rapuh. Namun kerapuhan ini bukan tanda kelemahan. Ia adalah ruang kosong yang sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih jernih. Dalam kegelapan batin, manusia dihadapkan pada dirinya sendiri tanpa hiasan. Tidak ada lagi pembenaran. Tidak ada lagi alasan yang disusun rapi untuk menutupi ambisi. Yang tersisa hanyalah kejujuran yang sederhana. Di titik ini, banyak orang memilih kembali pada kebisingan lama karena sunyi terasa menakutkan. Namun bagi yang bertahan, sunyi justru membuka pintu pemahaman. Gelap sebelum terang adalah momen ketika kita berhenti mencari jawaban di luar. Kita tidak lagi sibuk menyalahkan keadaan. Kita tidak lagi menuntut orang lain berubah. Kita duduk bersama rasa yang paling dalam, meski terasa tidak nyaman. Dari situ muncul kesadaran baru, bahwa selama ini kita terlalu ingin mengendalikan hasil. Perlahan kita belajar menerima bahwa tidak semua hal bisa diatur sesuai keinginan. Ada bagian dari hidup yang memang harus dilewati dengan pasrah. Pasrah bukan berarti menyerah tanpa usaha. Pasrah adalah pengakuan bahwa ada kehendak yang lebih besar dari rencana kita. Ketika hati mulai menerima kenyataan ini, beban yang berat terasa lebih ringan. Dalam keheningan itu, napas menjadi lebih terasa. Setiap tarikan dan hembusan seperti mengingatkan bahwa hidup terus berjalan meski pikiran sedang bimbang. Kesadaran kembali pada hal yang paling sederhana. Hidup bukan tentang menguasai dunia. Hidup adalah tentang berjalan selaras dengan alurnya. Dari sini makna memayu Hayuning Bawono mulai terlihat lebih jernih. Memperindah dunia ternyata bukan tentang membuat segala sesuatu sempurna. Ia tentang merawat keseimbangan meski tidak semua berjalan sesuai harapan. Ketika hati tidak lagi dipenuhi tuntutan untuk selalu benar, ruang untuk welas asih terbuka lebih luas. Kita menjadi lebih lembut pada diri sendiri dan pada orang lain. Kegelapan juga mengajarkan kerendahan hati. Ia menunjukkan bahwa manusia tidak selalu tahu yang terbaik.
Dalam kebingungan, kita belajar mendengar lebih dalam. Mendengar bukan hanya suara luar, tetapi suara nurani yang pelan. Dari suara itulah muncul arah baru yang lebih tenang dan tidak dipenuhi ambisi. Ada momen ketika cahaya kecil mulai terasa, bukan cahaya yang menyilaukan, tetapi cukup untuk melihat satu langkah ke depan. Hati yang sebelumnya gelisah kini mulai damai tanpa alasan yang dramatis. Kita tidak lagi ingin membuktikan apapun, kita hanya ingin berjalan dengan jujur dan selaras. Gelap sebelum terang adalah proses yang mematangkan jiwa. Ia mengikis kesombongan dan meninggalkan ketulusan. Dari situ lahir pemahaman bahwa harmoni bukan dicapai dengan kekuatan, tetapi dengan kesediaan untuk tunduk pada kebenaran yang lebih dalam. Kebenaran yang tidak selalu sesuai keinginan, tetapi selalu membawa ketenangan. Ketika terang itu akhirnya hadir, ia tidak datang dengan gemuruh. Ia hadir sebagai rasa cukup, cukup dalam usaha, cukup dalam hasil, cukup dalam penerimaan. Dari rasa cukup itulah keseimbangan tumbuh kembali. Dunia mungkin tidak berubah drastis, namun cara kita memandangnya berubah sepenuhnya. Dan dari perubahan cara pandang itu, keindahan perlahan kembali menemukan tempatnya. Setelah melewati gelap yang panjang, hati mulai menemukan bentuk barunya. Tidak lagi tergesa-gesa, tidak lagi dipenuhi dorongan untuk menguasai. Ada ketenangan yang tumbuh pelan namun kokoh. Dari ketenangan inilah muncul pemahaman bahwa memperindah dunia bukan tugas yang harus dilakukan dengan gegap gempita. Ia adalah panggilan untuk menjadi penjaga harmoni dalam diam. Menjadi penjaga harmoni berarti sadar bahwa setiap langkah memiliki arti. Kita tidak lagi bergerak karena ingin diakui, tetapi karena memang itu yang selaras dengan hati. Ketika berbicara, kita mempertimbangkan dampaknya. Ketika bertindak, kita memikirkan keseimbangannya. Tidak ada lagi keinginan untuk memaksa dunia mengikuti kehendak pribadi. Yang ada hanyalah kesediaan untuk berjalan selaras dengan nilai kebaikan. Dalam keadaan ini, perubahan tidak lagi terasa sebagai beban. Ia menjadi bagian alami dari kehidupan. Kita memahami bahwa dunia terdiri dari berbagai warna dan sudut pandang. Perbedaan tidak lagi dianggap ancaman. Ia dilihat sebagai bagian dari harmoni yang lebih luas. Seperti nada dalam musik, setiap suara memiliki tempatnya sendiri. Penjaga harmoni tidak selalu terlihat. Ia bisa saja seorang pekerja biasa, seorang ibu rumah tangga, seorang pelajar, atau siapapun yang memilih menjaga kejernihan hati. Tugasnya bukan memimpin massa, melainkan menjaga getaran batin tetap bersih. Dari kebersihan batin itu, tindakan yang lahir menjadi lebih bijaksana dan menenangkan. Ada kekuatan dalam kelembutan. Dunia sering mengajarkan bahwa kekuatan identik dengan keras dan tegas. Namun harmoni justru tumbuh dari kelembutan yang konsisten. Ketika kita memilih sabar di tengah provokasi, kita sedang menjaga keseimbangan. Ketika kita memilih mendengar daripada memotong pembicaraan, kita sedang merawat ruang bersama. Memayu Hayuning Bawono pada tahap ini menjadi laku tanpa pamrih. Kita tidak lagi menghitung balasan, tidak lagi berharap pujian. Kebaikan dilakukan karena memang itu yang terasa benar. Ketika niat tidak lagi tercampur kepentingan pribadi, hati menjadi lebih ringan. Ringan bukan karena tidak ada masalah, tetapi karena tidak ada beban pembuktian. Menjadi penjaga harmoni juga berarti berdamai dengan ketidaksempurnaan. Dunia tidak selalu berjalan ideal. Ada kesalahan yang terjadi, ada konflik yang muncul. Namun kita tidak lagi mudah terseret arus emosi. Kita belajar merespon dengan tenang. Kita memilih memperbaiki daripada menyalahkan. Ketenangan yang lahir dari perjalanan panjang ini memberi dampak yang luas. Orang di sekitar mulai merasakan perbedaan, bukan karena kita berbicara banyak tentang perubahan, tetapi karena sikap kita konsisten. Kehadiran yang damai menciptakan rasa aman. Rasa aman membuka ruang untuk dialog. Dari dialog yang jernih, solusi lebih mudah ditemukan. Harmoni bukan berarti tidak ada perbedaan pendapat. Harmoni adalah kemampuan untuk tetap saling menghormati di tengah perbedaan. Ketika kita menjadi penjaga harmoni, kita tidak terjebak pada keinginan menang sendiri. Kita lebih memilih mencari titik temu. Sikap ini mungkin tidak selalu mudah, tetapi ia menjaga keseimbangan tetap utuh. Pada akhirnya, menjadi penjaga harmoni adalah keputusan yang diperbarui setiap hari. Setiap pagi kita memilih untuk tetap sadar. Setiap pertemuan kita memilih untuk tetap lembut. Setiap konflik kita memilih untuk tetap adil. Pilihan kecil yang diulang ini membentuk karakter yang kokoh. Dari hati yang telah melewati gelap dan menemukan terang, lahir komitmen yang sederhana namun dalam. Untuk menjaga rasa tetap jernih. Untuk berjalan tanpa kesombongan.
untuk memperindah dunia dengan cara yang sunyi namun nyata. Dan dalam laku yang terus dijaga itulah, Memayu Hayuning Bawono menemukan wujudnya yang paling hidup. Perjalanan ini akhirnya membawa kita kembali ke titik awal. Dunia yang tampak retak ternyata hanyalah cermin dari hati yang kehilangan keseimbangan. Kita telah melewati kegelisahan, mengenali isyarat sunyi dari semesta, memahami pentingnya rasa, menjalani laku sunyi, menghadapi pertarungan dengan ego, hingga melewati gelap sebelum terang. Semua itu bukan sekadar rangkaian cerita, tetapi tahapan kesadaran yang mengantar kita pada satu pemahaman sederhana namun mendalam. Ketika hati tenang, dunia ikut tenang. Ketenangan bukan berarti hidup tanpa masalah. Ia adalah kemampuan untuk tetap jernih di tengah keadaan yang tidak selalu ideal. Dunia mungkin masih penuh perbedaan, masih ada konflik dan ketidakadilan, namun cara kita memandang dan meresponnya telah berubah. Kita tidak lagi bereaksi dengan amarah yang membakar, tetapi dengan kesadaran yang menenangkan. Dari sinilah harmoni mulai terasa nyata. Memayu Hayuning Bawono kini tidak lagi terdengar sebagai kalimat yang jauh atau berat. Ia menjadi laku harian yang hidup dalam sikap dan pilihan kecil, dalam senyum yang tulus, dalam kesabaran saat diuji, dalam kejujuran ketika ada kesempatan untuk berbuat curang, dalam doa yang diam-diam kita panjatkan untuk kebaikan sesama. Semua itu adalah bentuk memperindah dunia dari dalam diri. Kita menyadari bahwa memperbaiki dunia bukan tentang melakukan hal besar yang dilihat banyak orang. Ia tentang konsistensi menjaga kejernihan batin, tentang setia pada nilai kebaikan meski tidak selalu dihargai, tentang berani tetap lembut di tengah kerasnya zaman. Ketika semakin banyak hati memilih jalan ini, keseimbangan perlahan kembali terjaga. Bayangkan jika setiap manusia meluangkan waktu untuk menata hatinya sebelum menata dunia. Bayangkan jika setiap keputusan diambil dengan pertimbangan rasa dan nurani. Dunia mungkin tidak langsung berubah drastis, tetapi getarannya akan berbeda. Percakapan menjadi lebih hangat, perbedaan menjadi lebih mudah diterima, dan kehidupan terasa lebih layak untuk dijalani bersama. Perjalanan ini mengajarkan bahwa harmoni tidak datang dari luar. Ia tumbuh dari dalam, dari hati yang berdamai dengan dirinya sendiri, dari jiwa yang tidak lagi sibuk membuktikan keunggulan, tetapi memilih menjadi peneduh. Dari kesadaran bahwa kita adalah bagian dari semesta yang saling terhubung, bukan pusat yang harus mengendalikan segalanya. Jika kisah ini menyentuh hatimu, izinkan ia tumbuh menjadi laku nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadikan setiap tarikan napas sebagai pengingat untuk tetap sadar. Jadikan setiap langkah sebagai kesempatan untuk memperindah dunia dengan cara yang sunyi namun bermakna. Karena perubahan besar selalu dimulai dari satu hati yang memilih untuk tenang. Sahabat jiwa, jika kamu merasakan kedamaian dari kisah ini, dukung perjalanan cahaya ini dengan subscribe, like, dan tulis refleksimu di kolom komentar di channel Suluk Nurani ini. Semoga setiap tayangan menjadi ruang hening yang menenangkan, menjadi pengingat lembut untuk kembali pada keseimbangan, dan menjadi wasilah bertambahnya keimanan kita kepada Tuhan. Semoga Tuhan menenangkan hatimu di tengah kegelisahan. Semoga Dia membersihkan niatmu dari kesombongan dan iri. Semoga setiap langkahmu dijaga dalam kebaikan dan dijauhkan dari keburukan. Semoga keluargamu diliputi ketentraman dan hidupmu dipenuhi keberkahan. Akhirnya kita kembali pada satu kesimpulan yang sederhana namun kuat. Ketika hati tenang, dunia ikut tenang. Ketika jiwa selaras, semesta terasa bersahabat. Dan ketika kita memilih untuk memayu Hayuning Bawono dalam setiap langkah, kita sedang menyalakan cahaya kecil yang tak pernah sia-sia. Semoga cahaya itu terus hidup dalam dirimu, dalam keluargamu, dan dalam setiap ruang yang kamu singgahi. Amin.